Shalom para pemirsa sekalian, senang sekali saya Pendeta Ruben Adi Abraham bisa menjumpai Anda lagi dalam program Nilai Kehidupan. Hari ini saya akan menyampaikan firman perihal kehidupan pemimpin Kristen. Saya akan bacakan 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat pertama yang berbunyi demikian. Jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Kalimat ini diucapkan oleh Rasul Paulus kepada anak rohaninya yaitu Timotius, supaya sebagai orang muda yang masih sedang mengalami pertumbuhan secara rohani di dalam kapasitas kepemimpinannya, dia mengikuti keteladanan dari Paulus yang jauh lebih matang. Kenapa hal ini bisa dia katakan? Karena Paulus pun mengikuti teladan Kristus, teladan agung sempurna yang harus kita tiru dalam kehidupan ini. Nah, kalau kita menjadi orang yang sungguh-sungguh meneladani Kristus, maka kita bisa berdampak kuat bagi banyak orang di dalam kehidupan ini. Saudara, apa yang dimaksudkan dengan pemimpin? Pemimpin atau leader artinya orang yang berjalan di muka, yang membimbing, yang mengarahkan, dan menggerakkan orang lain melalui pengaruhnya. Ada beberapa definisi yang pernah dikemukakan tentang kepemimpinan. Lord Montgomery pernah berkata, kepemimpinan adalah kemampuan dan kehendak untuk mengerahkan sekelompok orang pada satu tujuan bersama. Ada seorang bernama John Mott pernah berkata, seorang pemimpin adalah orang yang mengenal jalan, yang dapat terus maju dan dapat menarik orang lain untuk mengikuti dia. Kemudian Harry S. Truman, mantan Presiden Amerika Serikat, pernah berkata, seorang pemimpin adalah orang yang mempunyai kemampuan untuk membuat orang lain suka melakukan apa yang sebetulnya atau tadinya tidak suka mereka lakukan. Dari beberapa definisi ini dapatlah kita tarik kesimpulan bahwa seorang pemimpin adalah seorang yang punya pengaruh untuk menggerakkan orang lain pada satu tujuan. Dia tahu tujuan, dia tahu visi yang dia miliki, dan dia mendorong orang-orang, memotivasi sehingga orang itu bisa mencapai tujuan bersama-sama dengan si pemimpin. Sebetulnya kepemimpinan yang ampuh bukan sekedar soal kedudukan, jabatan, bahkan bukan soal usia. Tetapi ketika perilaku seseorang, ketika pemikiran seseorang, ketika niat hati seseorang, itu kemudian bisa menggerakkan orang-orang lain pada tujuan. Maka itulah yang dimaksudkan dengan kepemimpinan sejati. Pemirsa sekalian, sebetulnya di atas muka bumi ini ada 3 kelompok manusia. Yang pertama adalah mereka yang tidak dapat digerakkan, yaitu mereka yang tidak tahu apa yang sedang terjadi. Yang kedua, mereka yang dapat digerakkan, yaitu mereka yang tahu apa yang sedang terjadi. Dan yang ketiga, yang paling penting adalah orang yang dapat menggerakkan orang lain. Mereka adalah orang yang membuat sesuatu terjadi. History maker, pembuat sejarah adalah orang yang menciptakan sesuatu, membuat satu gerakan. Tanpa kehadiran dia, tidak ada peristiwa hebat yang dihasilkan itu. Jadi kita perlu menjadi orang yang bukan hanya bisa digerakkan, tetapi bisa menggerakkan orang lain. Karena itulah ciri khas dari seorang pemimpin. Sebetulnya siapakah yang bisa menjadi pemimpin? Kalau boleh dikatakan, setiap orang sebetulnya bisa menjadi pemimpin. Dan bahkan mungkin sudah menjadi pemimpin tanpa dia sadari. Sebab kepemimpinan itu ada kepemimpinan yang sifatnya resmi, yang menduduki kursi kepemimpinan termasuk lembaga tetap di dalam masyarakat. Misalnya presiden, gubernur, wali kota, sampai RW, RT. Kemudian dia juga misalnya direktur dari sebuah perusahaan, atau kepala sekolah, atau juga seorang pendeta yang mengembalakan jemaat. Dia juga adalah pemimpin. Tetapi ada posisi yang tidak resmi, yang juga dijabat oleh orang-orang yang bisa mengarahkan orang lain. Misalnya, dia adalah kepala keluarga atau ibu rumah tangga. Dia kan bisa mempengaruhi anak-anaknya, orang-orang di dalam rumahnya. Atau dia menjadi pemimpin kelompok remaja dalam sebuah persekutuan di gereja. Ini juga merupakan
tingkat kepemimpinan yang ada dalam skala yang kecil. Tetapi apapun dan dimanapun kita melakukan pelayanan ini, maka ketika kita bisa mendorong orang pada visi yang kita dapatkan dari Tuhan, dan orang-orang mengikuti apa yang kita pikirkan, apa yang kita lakukan, maka sebetulnya kita adalah seorang pemimpin. Nah, seringkali ada pertanyaan, pemimpin itu dilahirkan atau dibentuk? Saya percaya begini, orang bisa saja dilahirkan dalam bakat kepemimpinan, tetapi dia membutuhkan lingkungan dan waktu dan proses pembentukan sehingga dia bisa menjadi seorang pemimpin yang hebat. Dalam kata lain, tidak ada orang yang tiba-tiba saja menjadi pemimpin yang besar. Satu kali ada sekelompok pelancong yang sedang jalan-jalan di Inggris. Dan ketika mereka melintasi sebuah kota, pemandu wisatanya bertanya, apakah Anda tahu siapa orang besar yang pernah lahir di kota ini? Tidak ada jawaban. Tiba-tiba seorang turis berkata, setahu saya tidak ada orang besar yang dilahirkan. Karena semua yang lahir pasti bayi. Dan kalau dia sudah bertumbuh baru dia bisa menjadi orang yang besar. Benar sekali saudara sekalian. Semua orang mengawali dari bayi yang sederhana yang tidak punya pengalaman. Tetapi melalui proses pembentukan kapasitas atau bakat kepemimpinan seseorang bisa dikembangkan. Contoh di dalam Alkitab adalah Yusuf. Kita tahu Yusuf diangkat Tuhan menjadi raja muda di Mesir. Dia yang mengelola soal distribusi makanan sehingga pada 7 tahun masa kelimpahan dia bisa mengatur dan menyimpan, sedangkan 7 tahun masa kelaparan yang melanda Mesir tidak ada orang mati karena dia yang mengeluarkan sedikit demi sedikit di dalam hikmat yang luar biasa. Tapi sebetulnya siapa Yusuf? Dia adalah seorang yang lahir dalam keluarga yang tidak rukun, tidak bahagia. Bahkan bapaknya punya 4 orang istri yang melahirkan masing-masing anak yang akibatnya anak dari istri 1, 2, 3, dan 4 itu selalu iri satu dengan yang lain. Dan yang paling dicemburui adalah Yusuf karena Yusuf disayangi oleh bapaknya. Sehingga dia dijual sebagai budak dan akhirnya dia terlunta-lunta cukup lama di Mesir. Apalagi dia pernah difitnah oleh istri majikannya, yaitu istri Potifar, sehingga dia masuk ke dalam penjara. Tetapi melalui proses pembentukan yang sulit itulah akhirnya Tuhan mengangkat dia menjadi raja muda di Mesir. Jadi ketika kita ingin menjadi orang yang berhasil, yang sukses, ada pembentukan yang kita harus alami. Apa saja proses pembentukan itu? Yang pertama adalah pembentukan tangan Tuhan. Tuhan ibarat penjunan yang membentuk tanah liat sehingga menjadi alat yang siap pakai, alat yang berguna, alat yang bahkan mahal harganya. Atau seperti seorang pengusaha kebun anggur yang membersihkan ranting-ranting dari pohon anggur itu supaya apa? Dia lebih banyak berbuah. Atau ibarat seorang pandai besi atau pandai emas yang membakar emas itu di dalam perapian yang menyala-nyala supaya emasnya tambah murni sehingga orang bisa bercermin pada tempat di mana emas itu sedang dibakar. Begitu juga Tuhan ingin memproses kita, membentuk kita sehingga kita menjadi orang yang mencerminkan kemuliaan Kristus di dalam kehidupan ini. Tetapi yang kedua dibutuhkan juga kesediaan untuk dibentuk. Artinya hati yang lembut, hati yang taat, tidak suka berontak kepada prosesnya Tuhan. Karena ketidaktaatan akan memperlambat proses Allah bekerja di dalam kehidupan kita. Orang Israel kalau taat, mereka jalan lurus dari Mesir ke Kanaan paling 2 bulan sampai. Tapi karena tidak taat mereka berputar-putar 40 tahun di atas gurun pasir. Sehingga angkatan yang keluar dari Mesir mati semuanya di padang gurun. Kecuali 2 orang Yosua dan Kaleb. Sehingga Tuhan memunculkan angkatan baru sebab dia tidak suka kepada angkatan yang tidak taat ini. Kita juga harus menjadi orang yang siap untuk dibentuk. Karena ketika kita taat kepada proses pembentukan Tuhan, hidup kita bernilai di mata Dia. Saya teringat saudara, orang-orang Arab itu banyak yang punya peternakan kuda unggul. Dan kalau mereka sudah dirawat dan sebagainya, lalu mau dijual, maka para kuda ini dites. Caranya bagaimana? 3 hari mereka tidak dikasih makan,
Dan kemudian setelah 3 hari, pemiliknya mengambil peluit dan dia mulai membuka pintu kandang, meniupkan peluit. Pendek-pendek tetapi sering. Tut, 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 tut. Dan kuda-kuda itu tahu bahwa itu artinya mereka boleh keluar menuju padang rumput hijau. Jadi ketika dia mulai tiup, tut, 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 wah itu kuda mulai lari karena mereka kelaparan dan ingin segera makan rumput. Tapi tiba-tiba ketika mungkin sudah tinggal 10 meter lagi mereka sampai ke rumput hijau, ini pemiliknya meniup peluit lagi. Panjang, dan itu artinya balik ke kandang. Tut, tut. Bayangkan mereka sudah lapar disuruh pulang. Sebagian besar tidak peduli dengan suara panggilan itu. Makan rumput dulu baru masuk kandang. Tetapi yang taat, dia menghentikan langkahnya. Dia masuk kandang walaupun dia sudah kelaparan. Langsung dipisahkan oleh pemiliknya. Yang taat kuda kualitas nomor 1, sedangkan yang tidak taat kuda kualitas nomor 2. Nah kira-kira kita ini model seperti mana? Apakah masuk kelompok yang taat atau tidak taat? Tuhan mau membentuk kita dan kita harus punya kesediaan untuk mentaati dia. Taat mendatangkan berkat, ketidaktaatan mengundang kutuk di dalam kehidupan kita. Nah yang ketiga, selain pembentukan tangan Tuhan dan ada kesediaan kita untuk dibentuk, maka dalam proses ini dibutuhkan waktu supaya kita lebih siap. Saya lihat dalam kehidupan Musa, Tuhan memproses dia melalui 3 tahapan masa kehidupan yang berbeda. Masing-masing 40 tahun, 40 tahun, 40 tahun. 40 tahun yang pertama, Musa dibentuk di istana Firaun. Dia belajar macam-macam ilmu. Secara IQ dia dibentuk. Tetapi ternyata IQ saja membuat dia sombong. Dia malah membunuh orang Mesir karena dia ingin menjadi pemimpin. Tetapi ternyata usahanya sia-sia, malah Firaun ingin membunuh dia. Sehingga dia harus melarikan diri ke Midian. 40 tahun pertama dia merasa, I am something, saya orang penting. Saya bisa melakukan sesuatu dengan kekuatan tanganku. Ternyata gagal. Karena itu 40 tahun yang kedua Tuhan mengajari dia di padang gurun Midian sebagai penjaga kawanan domba milik Yitro mertuanya. Sehingga Musa belajar sabar, rendah hati, memperhatikan, taat juga kepada pimpinannya yaitu Yitro, dan mengikuti arahan-arahan yang ada. Sampai selama 40 tahun dia rasa dia bukan orang hebat lagi. Dia berkata, I am nothing, aku bukan apa-apa. Sehingga waktu Tuhan bilang, kamu harus bawa orang Israel, dia bilang, aku orang gagal, aku gak bisa, cari orang lain saja. Sehingga Tuhan harus mendesaknya untuk taat. Tetapi proses pembentukan yang ketiga, 40 tahun berikutnya di padang gurun Sinai, ketika dia memimpin orang Israel, dia melihat begitu banyak mujizat yang Tuhan lakukan. Laut terberau, terbelah menjadi 2, air keluar dari batu karang, dan kemudian juga mana tiap hari, roti dari sorga diberikan oleh Tuhan. Sehingga dia berkata, God is everything. Tuhan adalah segala-galanya. Orang yang biasanya ingin menjadi pemimpin dengan cara belajar, sekolah, di luar negeri kadang-kadang, ada sifat arogan. Dia pikir dia sudah tahu ilmunya, dia bisa menerapkannya. Terbentur sana sini, nggak bisa. Akhirnya dia masuk fase, aduh, aku gagal. Aku nggak bisa menerapkan teori yang aku dapat di dalam prakteknya. Dan pada waktu itulah dia berdoa mengandalkan Tuhan. Dan Tuhan memberikan hikmat dan juga pendekatan-pendekatan yang lebih halus dalam kecerdasan emosional yang makin berkembang. Care, peduli, memperhatikan, penuh kasih, sabar, memotivasi. Akhirnya dia menjadi pemimpin berhasil. Bukan karena kehebatannya, tetapi karena ketergantungan kepada kuasa Tuhan. Pemirsa sekalian, izinkan Tuhan memproses hidup kita sehingga kita menjadi seorang pemimpin yang handal di hadapan Tuhan. Nah, salah satu faktor utama yang kita juga perlu miliki di dalam kepemimpinan yang baik adalah disiplin. Raja Olaf dari Norwegia pernah berkata, musuh yang terbesar dari diri kita adalah diri kita sendiri. Taklukkanlah dirimu sebelum Anda menguasai orang lain atau menguasai bidang yang lebih luas. Seorang baru bisa memimpin orang lain kalau dia sudah bisa mengendalikan, menguasai, mentertibkan, atau mengalahkan dirinya sendiri. Dalam Amsal 16 ayat 32 dikatakan, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan.
Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Kalau kita ini sabar menguasai diri, kita lebih daripada pahlawan. Tahukah saudara, kata disciples atau murid dan disiplin itu memiliki akar kata yang sama. Jadi pemimpin Kristen yang ingin hidupnya berdampak harus memiliki disiplin pribadi. Itu yang Paulus juga katakan dalam 1 Korintus 9 ayat 25. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Saudara, disiplin semacam ini, penguasaan diri itulah yang akan membentuk kita menjadi pribadi yang berkualitas dan berdampak. Nah, sekarang disiplinnya itu dalam bentuk apa saja? Paling tidak 3 hal ini. Yang pertama adalah disiplin secara fisik. Kita harus menguasai seluruh keinginan tubuh kita dan menaklukkannya pada prinsip-prinsip kebenaran. Dalam 1 Korintus 9 ayat 27, Alkitab berkata, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Tubuh harus didisiplin seperti seorang prajurit yang tidak boleh malas-malasan, santai. Prajurit Roma di dalam peperangan, saya pernah baca, mereka kalau tidur pun harus lengkap dengan memakai sepatu. Dan pedang ada di samping mereka, sehingga ketika ada perintah untuk mereka segera bangun dan menyerang musuh, mereka sigap dan tidak usah pasang sepatu lagi, karena mereka masih melekatkan sepatu itu pada kakinya. Atau olahragawan yang mau jadi juara dunia mesti mendisiplin keinginan tubuhnya. Misalnya mau jadi juara dunia badminton, orang lain jalan-jalan di mall, tidur siang, dia berlatih 8 jam setiap hari. Ada bosennya enggak? Pasti. Bayangkan tiap hari 8 jam ngejar-ngejar bulu ayam, ya pasti bosen juga kan? Tapi dia mendisiplin keinginan tubuhnya, sehingga akhirnya dia menjadi begitu mahir dan menjadi juara dunia. Saudara, tuntutan tubuh kita harus dikuasai. Sebab bila tubuh kita lemah, hati yang rela pun menjadi sia-sia. Saudara ingat, murid-murid Yesus yang mengiringi Yesus ketika ada di Taman Getsemani. Mereka mau mendampingi Yesus, tapi tubuhnya lemah, tidak bisa ditaklukkan. Akhirnya mereka tertidur juga. Dibangunkan, ya tertidur lagi. Dalam Matius 26 ayat 41 dikatakan, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Kuasai keinginan diri. Misalnya jangan tidur terlalu panjang. Mungkin kita harus tidur kira-kira jam 10-11 malam dan bangun lebih pagi. Jam 4, setengah 5. Kita melakukan sesuatu dengan lebih konsentrasi di pagi hari tersebut. Ya, tidak boleh kurang tidur juga sehingga akhirnya kita sakit-sakitan. Jangan cerewet soal makanan. Kita harus belajar mentertibkan keinginan makan kita. Bukannya kita tidak boleh menikmati, tapi harus bisa tahan nafsu. Apalagi orang yang mau pelayanan ke berbagai tempat. Dia harus menyesuaikan diri dengan kondisi yang ada. Makanan bukan menjadi Tuhan, menjadi Raja dalam kehidupan kita. Kita harus mentertibkan keinginan tubuh kita. Hal kedua yang kita harus disiplin adalah mental kita. Disiplin mental berkaitan dengan pikiran yang kita taklukkan. Karena pikiran ini medan peperangan. Orang yang kalah dalam pikiran akan kalah di dalam kehidupan. Tapi kalau kita menang dalam pikiran, bahkan memiliki pikiran Kristus, pikiran yang kudus, yang mulia, maka kita akan berkemenangan. Inilah disiplin mental yang kita perlu miliki. Saudara tahu bahwa pikiran itu sangat berkuasa. Engkau adalah pikiranmu sendiri. Dan ini yang harus kita taklukkan. Dalam 1 Korintus 14 ayat 20, Paulus berkata, saudara-saudara janganlah sama seperti anak-anak dalam pemikiranmu. Jadilah anak-anak dalam kejahatan, tetapi orang dewasa dalam pemikiranmu. Artinya Tuhan mau kita menjadi orang yang dewasa di dalam pemikiran, sehingga matang dalam pembuatan keputusan. Dalam Filipi 4 ayat 8 dikatakan, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu.
Nah, bagaimana kita bisa mendisiplin pikiran kita? Dengan banyak belajar, membaca banyak-banyak buku dalam berbagai bidang, sehingga kita punya pikiran yang luas, wawasan yang lebih komprehensif. Sebab melalui belajar banyak sekali hal yang kita bisa pelajari. Orang yang malas belajar sulit untuk menjadi pemimpin yang punya wawasan luas. Dan kalau kita sudah mengisi ilmu dengan pelajaran, berlatihlah supaya skill kita dalam bidang yang Tuhan percayakan kepada kita makin meningkat. Gunakan juga waktu dengan baik, sehingga kalau kita bisa membuat prioritas-prioritas yang tepat sesuai dengan apa yang kita pikirkan itu yang paling utama, kita akan lebih produktif di dalam kehidupan ini. Dan yang ketiga, yang terakhir yang kita butuhkan adalah disiplin secara spiritual. Disiplin fisik, disiplin mental, disiplin secara spiritual. Orang yang mau menjadi berkat, memimpin orang lain, harus memulai dengan memimpin dirinya sendiri, memimpin keinginan tubuh, memimpin keinginan jiwa, pikiran, mental. Selain itu dia juga harus menguasai keinginan-keinginan yang bertentangan dengan kehendak Allah secara spiritual. Saudara, dalam disiplin spiritual ini kita harus menjalin relasi yang akrab dengan Tuhan. Mazmur 127 ayat 1 berkata, "Jikalau bukan Tuhan, sia-sialah usaha orang membangun rumah." Tanpa Tuhan semua akan menjadi sia-sia. Tapi kalau kita melibatkan Tuhan, maka kita akan berhasil. Amsal 3 ayat 5 dan 6, "Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu." Itu berarti kita tidak boleh hanya percaya kepada diri kita, kepandaian kita, tapi percaya sungguh kepada Tuhan. Bagaimana cara kita bergantung mutlak kepada Tuhan? Melalui doa dan pembacaan Alkitab. Pada waktu kita baca firman, kita dituntun pada jalan kebenaran. Dan pada waktu kita berdoa, kita lebih peka terhadap kehendak Tuhan. Sehingga Tuhan memberikan hikmat. Sehingga kita bisa memutuskan satu hal dengan lebih baik, lebih benar. Dan saya yakin kalau kita banyak bersekutu dengan Tuhan, bukan cuma hikmat, tapi karakter ilahi. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri akan muncul di dalam kehidupan kita. Dan dengan karakter yang luar biasa, orang-orang akan sungguh-sungguh mentaati kepemimpinan kita. Karena apa? Mereka melihat keteladanan Kristus dalam kehidupan kita. Saya percaya esensinya mulai dari roh, mulai dari manusia batin. Ini yang paling mendasar. Dan kemudian mulai dengan pemikiran, ide-ide yang bagus. Ketika roh kita bagus, karakter kita indah, maka hikmat Tuhan, pemikiran-pemikiran ilahi Tuhan akan berikan kepada kita. Bahkan akhirnya performance luar pun menjadi bagus. Dan dengan demikian orang akan menyadari Tuhan memberikan karunia kepemimpinan kepada kita. Saudara, ini doa saya supaya saudara menjadi seorang pemimpin Kristen yang baik di rumah tangga, di tempat pekerjaan, di gereja, di dalam berbagai organisasi. Dan ingatlah bahwa semua kepemimpinan itu dimulai dari belajar menaklukkan atau memimpin diri sendiri. Sehingga kita menjadi orang yang sungguh-sungguh memiliki integritas di hadapan Tuhan dan sesama. Tuhan Yesus memberkati.